Kita akan membahas soal latihan yang ada di modul 1. Pertama kita akan membahas soal di nomor 1, yaitu membedakan yang mana yang bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Oke. Jadi misalnya kita ambil salah satu soal, yaitu negatif akar 4. Nah, negatif dari akar 4 ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif. Jadi hasil dari akar 4 adalah plus minus 2, sehingga menjadi minus plus 2. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa si 2 ini merupakan bilangan bulat. Kemudian dari sini juga si 2 ini bisa kita rubah menjadi 2/1. Nah, karena dia bisa dirubah menjadi 2/1, maka si 2 ini merupakan bilangan rasional. Oke. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa si negatif akar 4 ini adalah bilangan bulat dan bilangan rasional. Oke. Kita ambil lagi contoh soal 30/5. Nah, dari sini bisa kita lihat dia memiliki bentuk bilangan rasional, yaitu bentuknya adalah A per B, dan B nya ini tidak 0. Nah, lalu 30/5 ini bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 6. Nah, si 6 ini kita ketahui dia adalah bilangan bulat, sehingga 30/5 ini adalah bilangan bulat sekaligus bilangan rasional. Kemudian kita ambil misalnya nilainya adalah soal itu 1,3131113. Nah, ini terus berlanjut. Mungkin karena di sini adalah satunya ada 5, kemudian 3, kemudian satunya ada 6. Mungkin dia akan seperti itu terus nanti kelanjutannya. Nah, langkah pertama ialah kita misalkan si nilai ini sebagai X adalah si 1,313113111311113 dan seterusnya. Nah, kemudian si X ini kita kalikan 10 menjadi 10X, sehingga hasilnya ada 13,131111113 dan seterusnya. Kemudian si X ini kita kalikan dengan 100, jadi 100X, nilainya adalah 131,311131113 dan seterusnya. Nah, sekarang kita kurangkan nilai si 10X dan 100X. Oke. Nah, nanti di sini nanti sebenarnya sudah terlihat bahwa di sini kita lihat di sini urutannya dia tidak memiliki pola gitu, atau acak, atau tidak berulang gitu. Nah, saat di sini kita lihat polanya di sini adalah satunya hanya 1, kemudian di sini dia menjadi 2, kemudian menjadi 3, kemudian sini menjadi 4. Nah, ini kan tidak berulang. Nah, karena ini tidak berulang, maka sebenarnya ini sudah bisa dinyatakan bahwa dia ini adalah bilangan irasional. Kenapa? Karena saat dia ini tidak berulang, maka dia tidak bisa kita buat menjadi A per B. Oke. Juga nanti ini saat kita hasilkan, dia akan menjadi bilangan yang tidak berulang seperti ini dengan nilai yang berbeda. Ya, bisa kalian cari sendiri nanti hasilnya. Oke.
kita lanjut ke soal di nomor 2. Nah, di sini di soal nomor 2 ini adalah membahas tentang garis bilangan. Oke. Kita ambil sebuah interval yaitu minus 3 sampai 1. Jadi kita buat dulu garis bilangannya seperti ini. Lalu titiknya yaitu minus 3 dan 1. Nah, di sini kita bisa lihat dari bentuk kurungnya. Di sini adalah kan bentuknya kurung biasa. Jadi karena dia bentuknya ini seperti kurung biasa, maka si nilai negatif 3 dan 1 ini tidak termasuk di dalam interval. Atau kalau di garis bilangan bisa kita tunjukkan bahwa dia adalah bulat kosong. Jadi intervalnya adalah dari min 3 sampai 1. Nah, seperti ini. Tapi si min 3 dan 1 tidak bulat penuh. Ini dia garis bilangannya. Kemudian misalnya kita punya interval 4,8. Nah, ya, kita buat garis bilangannya. Nilainya 4 dan 8. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk kurungnya ini adalah kurung siku. Nah, kalau dia berbentuk kurung siku, artinya si nilai 4 dan 8 ini termasuk di dalam interval. Jadi sini bisa kita buat di sini adalah bulatan penuh dan intervalnya dari 4 sampai 8. Kemudian misalnya kita ambil lagi sebuah titik yaitu minus 8 sampai 3. Kita gabungkan dengan 2 sampai 4. Oke, kita buat garis bilangannya. Kemudian titiknya. Misalnya di sini adalah negatif 8. Kemudian di sini 2, di sini 3 dan di sini 4. Nah, di sini bisa kita lihat negatif 8 tidak termaksud karena ini dia kurung biasa. Kemudian si 3 ini termaksud karena dia kurung siku. Jadi ini adalah interval dari min 8 sampai 3. Oke, selanjutnya adalah 2 sampai 4. Kita lihat kurungnya adalah kurung biasa semua. Artinya mereka keduanya adalah bulat kosong dan intervalnya dari 2 sampai 4. Nah, karena di sini gabungan, artinya kedua interval ini kita gabung. Nah, karena di sini tadi si 2 ini masuk di interval minus 8 sampai 3, artinya si 2 ini akan penuh. Sehingga di sini bisa kita tunjukkan himpunan penyelesaiannya adalah semua X di mana si X itu lebih besar dari 8 dan kurang dari 4 untuk semua X anggota di bilangan real. Selanjutnya nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita membahas tentang pertidaksamaan dan pertidaksamaan mutlak. Oke, kita ambil langsung contoh soalnya. Oke, di sini saya memiliki pertidaksamaan 3x min 1 lebih besar dari 4. Jadi yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan nilainya adalah bagaimana kita merubah atau mendapatkan nilai si X ini. Jadi pertama adalah kita jumlahkan kedua sisi dengan 1. 3x min 1 plus 1 lebih besar dari 4 plus 1 menjadi 3x lebih besar dari 5. Nah, karena kita ingin mencari nilai X, maka kita harus menghilangkan si angka 3 ini. Jadi dengan cara mengalihkan kedua sisi dengan sepertiga. Jadi 3x dikali sepertiga lebih besar dari 5 dikali sepertiga menjadi x lebih besar dari 5/3. Nah, sekarang kita melakukan nilai si x ini besar dari 5/3. Oke, jika kita gambarkan di garis bilangan seperti ini 5/3 dan dia menuju ke positif tak hingga. Di sini dia bulatan kosong karena dia lebih besar, artinya si 5/3 ini tidak termasuk di nilai X. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah
X, di mana X itu lebih besar dari 5/3 dan X anggota bilangan real. Oke. Kemudian saya punya pertidaksamaan 3 lebih kecil dari 4-2x kecil sama dengan 7. Nah, untuk interval yang untuk pertidaksamaan yang bentuknya seperti ini langkahnya adalah kita membagi dua bentuk pertidaksamaannya, yaitu menjadi 3 kurang dari 4-2x sebagai yang pertama dan 4-2x kurang dari sama dengan 7 sebagai yang kedua. Nah, langkah pertama adalah kita mengerjakan yang pertama dulu. Jadi kita mencari nilai x di 3 kurang dari 4-2x. Oke, jadi 3 kurang dari 4-2x. Kedua sisi kita tambahkan, kita kurangkan 4 untuk menghilangkan x yang di sini. Untuk menghilangkan nilai 4 yang di sini. Jadi 3 minus 4, 4-2x minus 4. Jadi di sini menjadi minus 1 kurang dari min 2x. Kemudian ini minus 1 kurang dari minus 2x. Nah, di sini kedua sisi kita kalikan dengan negatif 1/2. Jadi min 1 kita kalikan dengan negatif 1/2 kurang dari min 2x kita kalikan dengan negatif 1/2. Di sini menjadi setengah. Nah, karena di sini kedua sisi kita kalikan dengan negatif, bentuk angka negatif, jadi tandanya berbalik arah seperti ini. Kemudian di sini menjadi x. Jadi untuk yang pertama kita dapatkan x itu kurang dari setengah. Oke, sekarang kita mengerjakan yang kedua, yaitu 4-2x kurang dari sama dengan 7. Oke, kedua sisi kita kurangkan dengan 4. 4-2x minus 4 kurang dari 7 minus 4 min 2x kurang dari sama dengan 3. Kemudian kedua sisi kita kalikan dengan negatif setengah. Min setengah kurang dari sebenarnya 3 dikali negatif setengah. Jadi x lebih besar sama dengan negatif 3/2. Oke, yang kedua kita dapatkan. Sekarang kita gambarkan garis bilangannya. Di sini negatif 3/2, kemudian di sini setengah. Nah, di sini karena dia lebih besar sama dengan, artinya sini negatif 32 ini termasuk di nilainya. X lebih besar sama dengan negatif 3/2, artinya dia menuju ke arah hingga positif. Kemudian di setengah ini x kurang dari setengah, artinya dia menuju ke hingga negatif. Kemudian kita lihat irisannya di mana. Sini. Oke, di sini yaitu dari min 3/2 sampai setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x itu lebih besar sama dengan min 3/2 dan kurang dari setengah, di mana x itu anggota bilangan real. Selanjutnya, jika saya punya pertidaksamaan bentuknya adalah mutlak x minus 2 kurang dari mutlak x plus 5. Oke. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sifat ketiga mutlak, yaitu saat kita punya nilai mutlak A kita pangkatkan 2, hasilnya akan sama dengan A dipangkatkan 2. Jadi kedua ruas sama-sama kita pangkatkan, menjadi x minus 2 pangkat 2 kurang dari x plus 5 pangkat 2. Nah, sini menjadi x kuadrat minus 4x plus 4 kurang dari x kuadrat plus 10x plus 25. Semua yang bermuatan x kita pindahkan ke kiri. Itu x kuadrat minus 4x minus x
kuadrat minus 10x kurang dari 25 minus 4. Nah, kemudian di sini ini sama ini saling menghabiskan. Jadi minus 14x kurang dari 21. Nah, di sini dua ruas sama-sama kita kali negatif 1 per negatif 1/14. Jadi negatif 14x kita kalikan dengan negatif 1/14. Kemudian 21 kita kalikan dengan negatif 1/14. Oke, ini menjadi x. Kemudian karena dia dikali negatif, dia menjadi berbalik arah, kemudian menjadi negatif 1/14. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi negatif 3/2. Kalau kita gambarkan di garis bilangan, ini negatif 3/2x lebih besar, artinya dia menuju ke tangga positif. Nah, karena ini lebih besar, artinya di sini dia tidak bulatan penuh, dan ini nilainya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x itu besar dari negatif 3/2 dan x itu anggota bilangan real. Oke, kemudian di nomor 4. Di nomor 4 adalah tentang membuat kurva. Jadi misalkan saya mempunyai sebuah fungsi y sama dengan 3x minus 2. Nah, langkah pertama yang kita perlukan untuk membuat kurva yaitu kita mencari titiknya. Cara mudahnya adalah kita membuat sebuah tabel. Oke, ini x dan di sini y. Nah, pertama saya memilih x itu saat 0. Jadi saat x itu 0, berapakah nilai y-nya? Itu kita masukkan si x ini ke fungsi y. Jadi 3 dikali 0 minus 2. Jadi saat x-nya 0, nilai y-nya adalah minus 2. Kemudian saya mengambil x-nya adalah 1. Jadi kita masukkan kembali ke fungsi 3 dikali 1 minus 2. Jadi kita dapatkan nilai y-nya adalah 3 minus 2, yaitu 1. Kemudian saya ambil y x-nya adalah minus 1. Jadi kita masukkan kembali ke nilainya. 3 dikali minus 1 itu minus 3 dikurang 2 menjadi minus 5. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titiknya, kita buat grafiknya. Ini y, di sini x. Oke. Sekarang di sini maaf, ini adalah y dan di sini x. Jadi di sini y minus 2 dan misalkan di sini adalah y minus 5. Dan kemudian di sini y 1. Lalu x yang kita berikan adalah 0, 1 dan min 1. Jadi misalkan di sini x-nya 1 dan di sini x-nya min 1. Sekarang kita cari titiknya, yaitu 0, min 2. 0,2 yaitu di sini. Kemudian 1,1 artinya di sini. Lalu min 1, min 5 ditemukan di sini. Jadi kita tarik garisnya. Oke, jadi kira-kira seperti inilah grafik fungsi dari y sama dengan 3x minus 2. Oke. Selanjutnya, jika saya memiliki fungsi y sama dengan x kuadrat plus 5. Jadi seperti sebelumnya, kita buat tabel untuk x dan y. Kemudian kita cari titik-titiknya. Nah, misalkan saya mengambil titik x sama dengan 0. Jadi saat x-nya 0, nilainya adalah 0 pangkat 2 plus 5. Yaitu 0 plus 5 yaitu 5. Kemudian x-nya 1. Jadi 1 kuadrat plus 5. Kita dapatkan y-nya adalah 6. Jadi kemudian x-nya adalah min 1. Ini kita masukkan juga. Jadi min 1 pangkat 21 plus 5. Kita dapatkan y-nya 6. Oke. Jika serasa titiknya sudah cukup, kemudian kita gambar grafiknya. X
Y dan titik yang kita butuhkan x0, x nya 1 dan x nya minus 1. Kemudian y nya adalah 5 dan 6. Misalkan di sininya 5 dan di sini 6. Jadi pertama 0,5 di sini, lalu 1,6 di sini, dan 1,6. Jadi kira-kira seperti inilah bentuk grafiknya untuk y sama dengan x kuadrat plus 5. Oke. Mungkin sekian materi untuk modul satunya. Terima kasih.